Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji tentunya hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh alam semesta. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga teman-teman, mari kita doakan ya, saudara, tetangga, keluarga, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, siapapun itulah ya, yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, dan yang sedang memiliki hajat, semoga segera dikabulkan hajatnya, dan yang sedang mengalami musibah atau mungkin cobaan dan sebagainya, semoga segera diberikan kemudahan dan juga jalan keluar. Allahumma amin. Amin. Terima kasih teman-teman ya, kelas J ya, mata kuliah bina usaha, mata kuliah MK KBU aja ya, yang telah berkenan hadir ya pagi-pagi begini kan. Mungkin ada yang hujan kan, mungkin ada yang masih selimutan atau mungkin sudah mandi, ada yang mau pergi gitu. Pokoknya saya ucapkan terima kasih, sangat mengapresiasi. Sebelum kita lanjut teman-teman, untuk jadwal itu gimana ya enaknya? Mau diundur lagi nggak? Maksudnya mau diganti nggak? Dalam konteks Zoom-nya saja ya. Nanti untuk kayak kuliah dan sebagainya tetap hari Sabtu pagi sih, karena nanti berpengaruh ke UTS sama UAS. Biar tidak bentrok jadwal UTS atau UAS dengan MK lain. Gitu. Jadi ini kalau mau digeser pun itu khusus untuk Zoom meeting. Dan Zoom meeting pun juga sebenarnya tidak setiap minggu ya. Ini karena masih awal, saya kepengen ini aja sih, memastikan bahwa kita semua ya, kelas saya on the track gitu kan. Itu aja sih. Nanti next-nya mungkin setelah minggu keempat akan nggak setiap minggu, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. Karena itu sudah mulai kita discuss progres per kelompok gitu. Jadi idealnya sudah tidak ada materi ya, maksudnya karena ini cuma satu SKS ya kan, 50 menit, sehingga harapannya 40 menitan itu memang untuk dibagi untuk semua kelompok diskusinya gitu. Saya harapannya sih sebenarnya langsung saja ya semua kelompok, karena kalau tahun lalu kan per kelompok ya, maksudnya terpisah gitu. Saya dengan kelompok A dan kelompok B dan sebagainya. Kelebihannya memang lebih private ya. Cuman saya berpikir kalau begitu kelompok lain tidak bisa belajar nih. Gitu. Jadi kita sama-sama aja lah. Atau juga satu kelas kan, artinya nggak usah malu-malu atau nggak usah gimana ya, merasa inferior atau mungkin ada yang merasa superior gitu. Ya santai aja lah, maksudnya jadi contohnya kelompok A bisa belajar dari kelompok B juga sama juga bisa belajar dari kelompok A dan seterusnya. Itu planning saya ya, karena tahun lalu memang terpisah gitu. Kalau terpisah itu jeleknya ini teman-teman, ada yang bagus banget, ada yang kurang gitu. Jadi saya berpikir saya akan coba tahun ini KBU dengan semua kelompok satu waktu gitu ya, satu kesempatan gitu. Jadi semuanya langsung. Itu untuk terkait dengan ini ya, nanti diskusi setelah pertemuan keempat gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum pertemuan keempat atau week keempat, 1, 2, 3 ya, dan 4 itu, sekarang kita masih finalisasi terkait dengan pemilihan lokasi dan juga nama UMKM-nya.
Jadi harapannya kalian sudah menentukan. Baterainya saya mau ngecas dulu ya. Ini baterainya. Sebentar ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sebentar, saya pindah koneksi ke tethering ya. Sudah jelas suara saya? Udah. Udah ini juga apa? PDF-nya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit ini. Udah saya cas juga nih. Oke, lanjut ya. Ini tadi terkait dengan diskusi ya antar kelompok. Kemudian selanjutnya saya ingin share terkait dengan rule of the game di kelas saya, kelas J, kelas I maupun MK lain ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya itu mungkin teman-teman kayak Faris, kemudian siapa ya yang pernah di kelas saya itu, saya ingatnya cuma Faris nih nama di sini, tapi saya belum cek lagi sih. Itu pertama yang rajin itu yang lulus, insya Allah lulus gitu. Dalam artian nilainya C ke atas lah, itu kan lulus ya. Jadi rajin ini dalam konteks kali ini juga rekomendasi ya dari bukan rekomendasi ya, kewajiban dari wakil rektor 1 ya di akademik bahwa perkuliahan online itu semuanya terrecord dalam e-kuliah. Ya kan ada tugas, ada kuis, forum, dan nanti ada laporan akhir ya terkait dengan KBU. Jadi beberapa itu penilaiannya teman-teman. Nah, saya harapkan, saya tahu ya semua orang juga pasti sibuk, pasti punya kesibukan, punya hal-hal yang penting lain yang mungkin bisa dibilang urgent dan sebagainya. Tapi poin saya adalah sebisa mungkin profesional dalam artian ya kalau kuliah KBU ya fokus di KBU, kalau kuliah workshop misalnya atau kuliah apa dan sebagainya. Jadi harapannya sih saya seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan saya bantu lah untuk proses penilaian dan juga nanti pengerjaan laporan akhir. Karena sepemahaman saya itu kalau UTS itu nanti tidak ada ngerjain soal gitu, ini seperti itu. Cuman nanti akan saya update lagi ya seperti apa ininya bentuknya. Cuman kalau tahun lalu seperti itu. Jadi UTS laporan akhir cuman sampai bab 3 kalau nggak salah ya. Kemudian yang UAS baru sampai bab 5 atau sampai terakhir gitu. Nah, itu teman-teman hal terkait dengan rule of the game di kelas ini. Kemudian selanjutnya saya berharap
semua anggota dalam kelompok itu aktif ya, dalam artian ikut berkontribusi lah, apapun itu. Misalnya satu orang dia fokus di nego dan juga cari data ke ownernya UMKM, dan satu orang dia ngerjain laporan, satu orang lagi misalnya dia bikin materi-materi, nanti kan juga ada video yang diupload di YouTube nih oleh masing-masing kelompok. Gue juga nyiapin dokumentasi, ya kan, nyiapin foto dan sebagainya. Karena foto juga nanti akan dilampirkan ditaruh lah ya di laporan akhir, gitu. Foto terkait dengan pendampingannya. Nah, selanjutnya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah, saya harap teman-teman di sini tidak mencontek ya. Maksudnya, bagi saya, orang yang atau mahasiswa yang berhasil itu adalah mahasiswa yang tidak mencontek. Even sekarang kita online ya, artinya kita bisa buka Google, bisa buka jurnal maupun media online yang lain ya untuk mengetahui jawaban. Tapi poin saya adalah sebisa mungkin kalian tidak mencontek, gitu. Apalagi mencontek kerjaan orang lain gitu kan, karena menurut saya akan useless kalian dapat A tapi hasil mencontek. Lebih baik dapat B atau C tapi tidak mencontek. Hasil ada kepuasan tersendiri kalau bagi saya. Kepuasan tersendiri bahwa saya sudah bisa menahan hawa nafsu untuk tidak mencontek dan mendapatkan nilai. Itu sih kalau saya ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk tadi tidak mencontek. Ceritanya panjang teman-teman ya. Cuman kalian satu SKS ya, nah, kita persingkat saja. Nah, sekarang kita masuk ke modul sedikit aja teman-teman. Ini nanti kan bisa baca sendiri lah ya. Nah, ini saya sebenarnya pengen fokus di 2 atau 3 slide saja. Yang pertama terkait dengan ini gambaran atau gambaran strategi yang mungkin bisa kalian propose ke UMKM yang kalian dampingi nantinya. Ya kan? Satu, kalian bisa masuk dalam konteks inovasi dan juga kolaborasi. Contoh konkretnya itu adalah menambah channel penjualan dari UMKM, ya kan, yang tadinya mungkin baru GoFood bisa ditambahin GrabFood, misalnya. Ini contoh aja ya. Atau mungkin tadinya belum delivery, sekarang bisa delivery melalui platform marketplace dan sebagainya. Kemudian juga channel pembayaran, ya kan. Saya pernah melihat ada penjual apa ya namanya? Ini semacam kayak minuman-minuman di pinggir jalan gitu. Mereka sudah support link aja, sudah support QRIS ya, QRIS, kemudian sudah support GoPay dan sebagainya, Dana, OVO dan sebagainya. Jadi itu salah satu bentuknya. Kemudian ada juga pre-order ya kan, atau dalam bentuk produk. Ini produk lebih bagus lagi sebenarnya, karena kalian membantu UMKM untuk menghasilkan satu produk yang sebelumnya bisa jadi tidak ada atau tidak kepikir oleh pengusahanya, ya kan? Atau sistem pre-order kan, karena tadi untuk tujuannya adalah tadi untuk memastikan bahwa bahan baku yang tersedia itu dipesan sesuai dengan orderan dan sebagainya lah. Ini cuma contoh aja teman-teman, ya kan? Hal yang kedua yang mungkin kalian bisa ajukan ke UMKM, ini disclaimer ya, ini saya tidak memaksa. Terserah kalian mau bentuknya seperti apa, itu up to you lah intinya. Ini saya cuma memberikan mungkin satu perspektif saja, ya kan, yang kalian bisa adopsi ini seperti ini. Yang kedua terkait dengan value perusahaan, ya kan. Sederhana analoginya gini teman-teman, Nike misalnya. Ini kita ngambil contoh perusahaan besar ya, artinya biar kalian dapat poinnya gitu. Analoginya adalah Nike. Nike itu tidak menjual sepatu, teman-teman. Walaupun memang artinya secara faktual mereka menjual sepatu running, kemudian aksesoris, ya kan, ada kaos dan sebagainya untuk olahraga. Tapi yang selalu Nike dengungkan atau yang selalu Nike kemukakan di publik adalah mereka menghargai para atlet
dan juga para atletik. Itu value mereka. Dan kalau Apple, ya kan, mereka dalam konteks Steve Jobs ya, mereka ini yang saya lihat di video itu sangat menarik sih. Itu dia menghargai orang-orang yang cukup gila untuk merubah dunia. Jadi orang yang kreatif, inovatif, dan sebagainya. Nah, artinya itu beberapa contoh yang mungkin bisa kalian terapkan di UMKM. Contoh nih, misalnya dia jual UMKM-nya ini dijual rujak, misalnya rujak ya, rujak buah misalnya. Value mungkin yang bisa disampaikan oleh atau ditekankan oleh si owner adalah dia menjual produk yang higienis, dia menjual buah yang masih segar dan sebagainya. Hal-hal begitu yang sebenarnya perlu dimiliki oleh setiap owner di UMKM ya. Karena sepemahaman saya, kalau UMKM itu kasta tertingginya itu adalah mereka sudah bisa ekspor. Tingkat tertingginya gitu. Kalau si UMKM sudah bisa ekspor ya berarti dia UMKM bisa dibilang paling berhasil gitu. Kurang lebih begitu. Ya kan? Atau sekarang juga kalian bisa, kalau misalnya kalian mau mendampingi UMKM yang memang memberikan satu, artinya UMKM tersebut dia punya produk atau jasa yang memang sangat Indonesia banget, ya kan? Misalnya dia menjual kue-kue tradisional, ya kan, klepon, kemudian dan sebagainya lah ya. Itu juga bisa tuh, bisa masuk ke sentimen situ, ya kan. Nah ini sebenarnya ini sedikit lah ya. Nah ini agak menyambung dengan yang pertama tadi, ya kan. Sekarang itu kalau yang saya pahami perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang mengadopsi omnichannel, jadi gabungan antara fisik dan juga online. Ya kan, terbaru Blibli dia mengakuisisi Range Market, ya kan, itu retailer untuk kelas menengah atas lah. Dan cashless society ya kan tadi kan yang ada kanal pembayaran kan, artinya UMKM bisa menyediakan itu, ya kan, orang pembeli dan juga bisa menarik milenial dan juga generasi Z ya untuk beli dengan scan doang kan, GoPay dan sebagainya, ya kan, dan lain-lain lah ya. Itu teman-teman mungkin sedikit aja ya terkait dengan gambaran gitu di dunia bisnis atau UMKM ya. Dan ini masih ongoing, masih terjadi ya, konsolidasi, ya kan, integrasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan sebagainya. Tapi poin saya adalah sekarang saya ingin diskusi, perwakilan kelompok boleh bilang ke saya, karena di tugas satu kan hanya ini ya, individu ya, jadi maksudnya saya hanya menanyakan apa UMKM yang ingin Anda dampingi dan mengapa Anda ingin mendampingi UMKM tersebut. Itu saya sebenarnya pengen mendapatkan jawaban secara umum dari kalian. Maksudnya saya pengen melihat, oh nih si A ternyata sudah paham nih apa yang ingin mereka dampingi. Ternyata si B masih belum jelas, gitu-gitu. Nah, sekarang saya ingin diskusi, perwakilan satu kelompok, tolong disampaikan ke forum ini, ya kan, terkait sudah dapat belum UMKM yang ingin dibina dan lokasinya di mana. Kalau belum dapat, nggak masalah, pokoknya faktualnya aja, ini diskusi santai aja teman-teman. Silakan. Mungkin bisa dimulai sama siapa ya nih? Wulandari, kelompoknya siapa ketuanya? Ini sebelah kiri saya nih namanya. Iya, Pak. Ketua kelompoknya siapa? Belum nentuin ketua sih, Pak. Masih anggota-anggotanya. Oke, ya nggak apa-apa deh. Wulandari bisa share nggak siapa anggotanya, kemudian progresnya di kelompok kalian seperti apa? Kalau anggotanya ada Vira Safitri, ada Vina Resalia, sama Nuraisa Putri. Wulandari, Vira Safitri, Vina Resalia, sama Nuraisa Putri.
Nurhanisa Putri. Oke. Gimana? Sudah diskusi kelompoknya? Rencananya kita tuh ada 2 pilihan gitu, Pak. Ya. Mau dampingin, ada satu kedai dimsum gitu. Itu emang milik apa ya? Kayak temen kita gitu, Pak. Oke. Terus? Terus satu lagi ada kedai kopi juga mau kita dampingin, cuman belum pasti mau ke kedai dimsum atau ke kedai kopi ini. Oke. Lokasinya di mana? Yang dimsum sama kedai kopinya lokasinya di mana? Di Bandung, Pak, di Pati Ukur. Yes. Oke, di Pati. Dua-duanya di Pati Ukur. Iya, Pak. Oke. Terus kalau yang kedai kopi itu punya siapa? Kalau tadi kan yang dimsum itu kan kalau nggak salah Punya, temennya ya. kalau yang kedai kopi kayak punya temen tapi jauh gitu, Pak. Gak deket. Oke. Berarti mereka sudah punya outlet ya, atau sudah punya tempat gitu, atau gimana? Kalau yang dimsum kan dia online atau offline? Offline, Pak. Oke. Jadi dia udah punya kedainya gitu. Kan suka ada tuh di Pati Ukur yang kedai-kedai gitu. Wah, mantap. Siap. Berarti dimsum sama kedai kopi ya? Iya, Pak. Oke, kedai kopi. Oke, nanti kita diskusi lagi ya, Wulandari. Thank you ya, Wulandari dan teman-teman. Oke, Pak. Sekarang yang di sebelah kanan saya ini Vira Sapitri. Iya, Pak. Itu yang barusan sama Wulan, Pak. Oke. Oh, Vina Resalia, Vira Sapitri ini, Nurhanisa Putri. Oke, berarti sekarang bawahnya Imam Mustaqim. Sama siapa, Imam? Saya sama ini Pak, sama Paris, sama Kang Septian, sama Hafez. Hafez. Ya, Ya. Ini Imam apa nih? Bakso Kebumen atau itu martabak Kubang? oh ya, Maksudnya kelompoknya ya, kelompoknya Imam ini itu diskusi udah di list ya Pak. Belum ditentuin sih Pak, soalnya belum ngobrol lagi, tapi kita udah nentuin 5 gitu. Oh ya, apa aja? Itu yang pertama tuh Kevin warung Punculut, jadi ada warung di Punculut kayak gitu. Terus yang kedua Kotak Kopi, itu di jalan sekarang tuh Gudang Utara. Jalan Terus, Bangka, Mam. oh Jalan Bangka ya, daerah situ, Terus? Siliwangi. Terus Martabak Kubang di Bojongsong, Eris. Jalan Raya Bale Endah, Mam. Jangan remeh. Nggak tahu jalannya apa saya namanya. Terus Oke. Bakso Kebumen tuh ada di Kircon gitu Pak. Terus kalau Surabi Mas Gondrong di ini, di Cililin. Tapi belum ditentuin sih itunya. Surabi Mas Gondrong. Iya Pak. Orangnya gondrong dong ini. Kurang tahu juga itu. Kang Septian gimana Kang Septian? Oke. Sorry ya, ini waktunya bentar banget ya. Oke, udah dah. Ini Imam dan teman-teman ya, ini maksudnya pertanyaan saya untuk semua anggota kelompok. Berarti belum ada diskusi lagi ya terkait penentuannya, masih milih-milih dulu ya? Iya belum Pak. Ini menurut saya ini dari nama-namanya ya, ini sepertinya memang layak dan potensial ya. Cuman nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Ini kalian, maksudnya nggak cuma kelompok Imam ya, dan yang kelompok lain itu apakah jalan apa maksudnya boleh nggak gitu? Karena tadi ya sebenarnya pada intinya kalau KPU itu adalah apa yang kalian rencanakan untuk UMKM nih, untuk kemajuannya ya, itu bisa diimplementasi oleh mereka. Gitu. Jadi maksudnya gini, makanya salah satu
kriteria yang terpenting adalah si UMKM ini mau didampingi dan ada potensi untuk berkembang. Potensi itu muncul setelah diaplikasikan strategi yang kalian propose. Gitu loh, intinya seperti itu. Nah, makanya selain tadi lokasi harus di Provinsi Jawa Barat, kemudian usahanya layak untuk didampingi. Dalam artian, kalau misalnya sudah PT yang besar ya sepertinya ya tidak perlu lah ya, intinya seperti itulah, artinya yang proper gitu. Kemudian selanjutnya juga potensi untuk dikembangkan juga masih sangat terbuka lebar gitu. Nah, kan karena nanti kalian itu ujung-ujungnya adalah selain laporan akhir ya kan, kalian juga nanti ada video pendampingan, ada foto kan, ya kan, ada foto untuk apa namanya dilampirkan di laporan akhir dan sebagainya, sehingga memang betul harus ada link ke sana teman-teman, karena nanti akan mendapatkan data, foto dengan owner dan sebagainya. Gitu ya, Imam ya, dan yang lain. Oh iya, baik Pak. Oke, jadi silahkan nanti didiskusikan lagi oleh anggota yang lain. Kemudian ini yang belum ada, ini Juliana Laksani. Sorry, ini Sari Sofyan, raise hand kenapa? Bapak, maaf mau nanya, tadi kalau nggak salah, tadi kalau nggak salah dengar, apa namanya, usahanya harus dari Jawa Barat ya Pak? Iya, di Provinsi Jawa Barat. Oh. Bukan harus dari Jawa Barat, tapi lokasinya itu di Provinsi Jawa Barat. Lokasi usahanya. Akunya dari Kalimantan, berarti usahanya nggak boleh yang dari Kalimantan dong Pak? Kan kelompok. Iya, cuman maksudnya ini loh Pak, apa sih anggota kelompoknya tuh kayak, maksudnya ada yang emang cocoknya tuh ke bagian yang ini gitu, yang ini ke bagian yang ini gitu, yang ini cocok ke bagian wawancara gitu loh Pak. Waduh. Makanya pas aku ke bagian wawancara, aku yang cariin ininya gitu, kayak UMKM-nya gitu, biar pembagian kelompoknya juga enak gitu, pembagian tugasnya juga enak gitu. Kan kasihan kalau misalkan yang nggak bisa terlalu ngorek informasi, gimana ya, maksudnya kan ada yang kurang ini Pak, kalau ngorek informasi gitu. Oke, ini ada iklan sebentar ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi Sari Sofyan ya, Kalimantan ya. Saya dulu lama, nggak lama sih, setahun lah. Saya di Banjarmasin. Kalimantannya yang mana? Kenapa Pak? Jaringannya tadi. Sari Kalimantannya di mana? Kalimantan Selatan. Banjarmasin? Iya Pak. Ya, saya dulu setahun di sana. Iya. Di Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani. Tahu nggak Hotel Ratan Inn? Tahu Pak. Nah, itu saya dulu di situ. Saya kan dulu kan di Makles, consulting firm lah ya, perusahaan konsultan punyanya Pak Hermawan Kartajaya, guru marketing tuh. Nah, saya ditempatin di sana. Ya, punya banyak kenangan indah lah. Berarti ini ya Pak, tahu Mandai ya Pak? Oh, tahu dong. Saya ingat, saya senang banget tuh soto Bang Ahmad, itu saya suka. Lontong Orari, itu saya suka. Apa lagi ya? Pokoknya saya udah explore lah untuk makan makanan ya. Punya banyak kenangan manis di sana soalnya. Balik lagi aja Pak. Sekarang lagi musim Mandai. Oh gitu. Aduh, saya terakhir tuh 2012. Saya resign itu 2013. Tadi mau S2 langsung, cuman malah kerja lagi di Indosat. Jadi saya 2012 sampai 2013. Oke, itu cerita lain lagi ya. Nanti bisa lah. Kalau saya ke Kalimantan, ke Banjarmasin, nanti kita kontak-kontak lah ya. Ya
Ya Pak, kabarin aja Pak. Siap. Aku Oke, dikasih jadi mandat kilo. Oke, jadi gini Sari Sofyan dan teman-teman ya, memang ini kan mata kuliah ini sudah ditentukan oleh prodi, pengabdian kepada masyarakat sebenarnya, dan itu memang lokasi usahanya ya, artinya ownernya boleh dari mana aja, cuman lokasi usahanya itu di provinsi Jawa Barat nih, itu sudah nggak bisa dirubah Sari Sofyan dan yang lain. Jadi ya karena peraturannya begitu ya, usul saya Sari dan teman-teman ya itu diganti nih skemanya. Maksudnya job desk-nya mungkin ada perubahan. Artinya gini, Sari, misalnya Sari kepengen atau ahli di bidang informasi ya, mengorek informasi kan sebenarnya juga bisa via Zoom atau via Google Meet atau via telepon gitu kan, atau apapun lah WA. Yang penting maksud saya usahanya itu terletak di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Karena nanti akan dibuktikan dengan foto ya kan, foto dengan ownernya, kemudian lokasinya, ya kan, juga ada videonya juga gitu. Gitu Sari. Jadi mohon maaf, ini bukan keputusan saya ya, ini memang dari prodinya gitu. Gitu Sari. Bapak Ya Pak. mau izin bertanya, Pak? Oh, ini siapa nih? Ini Sophia ya? Sophia, Pak. Ya. Iya, betul. Sophia. Kebetulan Sophia sama Sari sekelompok nih, Pak. Jadi sekalian aja. Kalau misalnya nih, Pak, si objek penelitian kitanya atau orang yang mau kita binanya itu coffee shop, cuman dia lagi develop gitu loh, Pak. Itu bisa nggak masuk kriteria, Pak? Develop tuh maksudnya belum jadi. Udah jadi, Pak. Jadi aku sedikit cerita latar belakangnya. Dia tuh sebelumnya udah pernah buka di daerah Cibiru, Bandung Timur. Kemudian dia pindah tempat ke Bandung Barat gitu dengan alasan segala macam. Pernah ngobrol gitulah, cuman emang agak menarik. Sebenarnya aku tuh bingungnya di sini tuh yang kita bina tuh harus yang bermasalah atau yang mereka sambil jalan mereka ngerti juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya ngerti itu mereka pun punya ilmu usaha itu sendiri gitu. Cuman sedang mencoba terus membangun dan mengembangkan usahanya. Atau yang kita bina tuh harus yang benar-benar tidak mengerti atau mengenal misalnya digital atau ilmu-ilmu yang lainnya gitu-gitu. Boleh dua-duanya sebenarnya. Oh. Nah, artinya pertama itu boleh dua-duanya, yang sudah mengenal teknologi ataupun yang belum mengenal. Itu satu. Yang kedua, kalau dari pernyataan Sophia tadi, itu nggak masalah. Coffee shop nggak masalah. Boleh banget. Gitu. Artinya perkara dia pindah lokasi lagi develop justru itu menurut saya malah bagus. Karena kalian di situ bisa, jadi gini ya, ingat nggak yang di kuliah umum kemarin itu, yang awal, itu bahwa kita itu, maksudnya kita tuh teman-teman ya, termasuk saya juga sebenarnya, itu bukan menggurui, ya kan, bukan jadi konsultan gitu loh. Kita hanya sebatas membantu, mendampingi gitu. Contoh nih, misalnya owner, dia kepengen, ini analoginya simpel aja ya, ini misalnya dia kepengen bikin promo tapi nggak tahu bikin flyer dan kontennya seperti apa. Nah, kalian bisa masuk ke situ. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena setiap strategi yang kalian atau setiap usulan ya, atau strategi yang kalian ajukan itu memang idealnya ya, tanda kutip ya, diaplikasikan oleh ownernya atau usahanya gitu. Jadi nggak bisa kalian usaha A, kalian ngusulin A, tapi atau misalnya gini, kalian ngusulin A, B, C, D, tapi A, B, C, D itu nggak bisa diaplikasikan ke UMKM karena misalnya nggak relevan, butuh budget yang banyak dan sebagainya. Gitu ya, Sophie ya? Clear nggak? Atau ada lagi? Oke, Pak, kalau gitu berarti untuk kriterianya sendiri itu bisa merupakan UMKM yang nggak dari nol banget gitu ya, kayak misalnya kayak terlalu kecil gitu, kayak misalnya
yang dia jualannya pakai gerobak itu tuh nggak mesti gitu ya Pak ya? Iya, nggak mesti. Justru ya sebenarnya ini pengalaman tahun lalu ya. Artinya belum tentu ini relevan dengan sekarang. Justru yang mau didampingi atau mau dibantu oleh kalian ya mahasiswa itu memang yang middle ya, maksudnya yang tengah-tengah. Jadi nggak yang maksudnya kecil banget, tapi juga nggak yang gede banget gitu. Itu sih. Tapi itu pun juga tergantung dari ini ya, Sophia dan teman-teman ya, relasi atau kontaknya. Maksudnya kalian bisa masuk nggak ke situ? Contoh ya kan, misalnya ke kedai kopi, kalian bisa involve di situ, bisa ngobrol dengan owner atau mungkin manajernya, nggak masalah. Oke Pak, kalau gitu saya Sophia tuh merasa gimana ya, kemarin agak sedikit bingung untuk mengajukan pilihan UMKM itu sendiri satu, terus kemudian kalau udah ada jawaban dari Bapak gini jadi lebih lega. Tadi apa ya poinnya? Lupa. Oh, gini, aku suka lupa poinnya, maaf. Oh, jadi kalau misalnya gini kan teknik pendekatan ke si UMKM yang bakalan kita bantu bina ini, berarti kan bisa disesuaikan itu. Oke. Terus nanti kita berarti bisa ngangkat satu isu yang terjadi di UMKM itu aja ya Pak, nggak melulu harus selalu dari semua aspek kayak SDM, permarketingnya, atau keuangannya, atau operasionalnya gitu, nggak kan ya Pak? Bisa kayak cuman di UMKM A terjadi suatu isu, kemudian isu itulah yang akan kita fokuskan di binanya. Bisa nggak gitu Pak? Justru seperti itu. Syukur bisa semuanya tercover. Makanya Oke. sebenarnya nanti di laporan akhir itu kalian di bab 2 apa ya, kalau apa bab 3 ya? Kayaknya bab 3 deh. Kalau nggak salah itu, kalau nanti saya cross check lagi. Cuman seingat saya di bab 3 di bagian strategi yang diusulkan. Itu kalian memang harus lengkap. Ya kan, aspek SDM, operasional gitu. Tapi faktanya nanti di bab 5 dan bab 4 pembahasan ya dan kesimpulan, kalian tidak semua yang tercover nggak masalah. Gitu. Dapat nggak poin saya? Dapat Pak, berarti nanti di bagian awal itu kita bahas dari semua Ya, aspek tapi tipis-tipis, kemudian pas pemfokusannya boleh satu isu yang kita angkatnya apa gitu ya Pak? Betul sekali. Okidoki kalau gitu Pak, siap. Oke. Ini sorry, kelompoknya ini sekalian aja ya, Julian, mohon maaf ini. Ini sekalian aja Sophia tadi sama siapa aja? Saya belum ngecek WA-nya Julian nih. Sophia, Pak, Mas Ari, Sari, terus Sipa Latifa, sama Listi Widya. Listi Widya. Berarti usaha apa? UMKM-nya yang ingin didampingi sementara baru coffee shop tadi ya? Sebenarnya kan tadi itu usulan dari Shopee sama aku coffee shop. Cuman emang ada gitu usulan dari Sipa juga gitu. Jadi Apa? kayaknya bakal diobrolin lagi aja Pak, biar ini apa? Sipa Kita apa? ini juga bertiga nih. Hah? Ini Pak, distro Pak, kayak itu baju. Oke, boleh juga. Ada Iya lagi? gitu Pak, jadi kita tuh ada beberapa pilihan yang harus didiskusikan lagi gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada suatu hal yang perlu ditanyain, mungkin kita langsung personal ke Bapak aja atau di grup kali ya Pak ya? Boleh, Yang boleh. Iya. No. Pokoknya semua anggota tim, semua kelompok ya berhak untuk bertanya gitu. Jadi justru malah saya suka. Nantinya nggak usah malu-malu. Selama saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Gitu. Berarti tadi coffee shop, distro, ada lagi kelompok kalian? Udah, baru itu aja. Untuk saat ini baru itu sih. Ya. Baru itu aja Pak. Kenapa? Untuk saat ini baru itu Baru itu. Pak. Nanti ditambah lagi insya Allah kalau rajin. Kalau dapat Pak, tapi. Oke, siap. Semangat ya. Yang lain? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang Julian, ini paling aktif. Iya Pak. Julian siapa aja ininya?
Saya Muhammad Fikri Julfikar, terus Firda, satu lagi siapa ya? Bentar lupa Pak, yang cutting itu. Kati. Iya Pak, satu lagi cutting, cuma lupa namanya. Oh ini apa? Ardin Aprilia Nugraha atau siapa? Apa Oh ya? iya, betul-betul Ya Pak itu. Pak Ardin. Oke. Dia itu angkatan 2017 loh. Saya waktu itu pernah WA ke dia. Ada orangnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak kayaknya. Oke. Saya waktu itu WA bercanda ke dia sih. Ini kamu 2017 belum lulus apa? Iya Pak, belum lulus. Kan dia minta masukin di grup kan. Japri ke saya, udah ada grupnya belum? Saya bilang udah ada nih, ini saya share linknya. Gitu. Dia kalau nggak salah pernah ikut kelas saya di kelas apa ya? Kewirus apa gitu. Iyalah, anyway itulah. Oke, berarti Ardin. Ya sekarang Julian, Fikri sama kayak yang ditugas ya. Mochi sama Sawana Coffee atau? Sawani Pak. Sawani ya? Iya Pak, Iya Sawan. Pak. Iya. Berarti baru 2 itu. Iya Pak baru 2. Rencana sih mau 4. Nggak Pak, maksudnya? Kita masih bingung. Masih bingung doang Pak. Bingungnya kenapa, Fikri? Ujungnya. Bingungnya kayak misalkan nyari ininya Pak, nyari tempat-tempatnya Pak. Oke. Saran saya, ini berlaku juga untuk teman-teman yang lain ya. Indikatornya nih dalam memilih UMKM, salah satunya yang paling dekat dengan rumah salah satu anggota, itu juga bisa. Ya kan? Karena kan nanti memudahkan kalian untuk mengambil data ya. Artinya nggak usah jauh-jauh gitu kan. Kalau ada, pertama dekat dengan lokasi atau rumah salah satu anggota. Yang kedua, memilih yang punya relasi ke sana. Kayak tadi kan, banyak kok, tadi si Imam juga kan, atau si siapa, Wulandari kan juga dimsum, Imam tuh kan, warung puncelut ya, kota kopi itu kan ada relasi ke sana. Entah itu punya temannya teman dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, Julian sama Fikri itu punya teman apa enggak gitu? Ini Pak yang Sawani Coffee mah ada Pak dari temannya Firda. Nah itu cocok itu, boleh. Yang Molci itu kan yang Juliana. Iya, bosnya langsung. Udah. Iya, bosnya langsung. Nah, jadi maksud saya gini, ketika ada banyak pilihan, kekurangannya memang kalian pusing untuk memilih ya. Tapi paling tidak, kalau saya tipikal orang yang lebih suka banyak pilihan. Karena memutuskan sesuatu bisa lebih mantap dan lebih yakin gitu lagi. Karena kalau pilihan cuma 2 atau 1 gitu kan, bahkan 1 ya itu kan mau nggak mau lah ya. Gitu. Jadi, tapi kalaupun kalian ini ya, Julian, Fikri mau cuma 2 juga nggak masalah sementara ini. Karena tadi berdasarkan aspek mudah dijangkau, kemudian kenal dengan ownernya, misalnya, nggak masalah. Gitu. Atau mungkin pakai mochi juga sebenarnya aman juga menurut saya, nggak masalah. Ya kan? Yang penting tadi mochi atau mungkin yang lainnya itu punya potensi dikembangkan gitu kan. Kemudian strategi yang kalian usulkan itu banyak diaplikasikan gitu. Jangan sampai usul strateginya ada 5 atau 4 tapi lakukan cuma 1 gitu. Itu sih kalau menurut saya, Fikri, Julian, dan Firda, Ardin. Ya Pak, siap. Gitu. Sawani Coffee juga nggak masalah juga, boleh juga, boleh, nggak masalah. Gitu. Cuman maksud saya gini, kalau yang mochi ya, sebenarnya Julian ya, ini saya berharapnya tidak ada konflik of interest, itu doang sih, Julian. Artinya apa ya? Kalau kita dengan orang lain, misalnya gini, kalau kalian nih dengan Sawani misalnya, itu kan
cenderung konflik of interest-nya lebih sedikit ya daripada punyanya sendiri. Tapi kalau memang paling realistis di kelompok kalian mochi molsi, ya nggak masalah juga. Gitu. Gimana? Udah clear atau ada pertanyaan lagi? Fikri, Julian, Firda? Kalau saya mah clear, Pak. Nggak tahu Juliana. Sama yang lain nggak tahu, Tah. Nanti didiskusiin lagi, Pak. Ya, betul, betul. Sekarang didiskusikan lagi ya. Nanti tugas ketiga itu, apa namanya, kalian presentasi. Semua kelompok, semua anggota juga. Presentasi terkait ini. Saya sudah minta foto UMKM-nya ya. Kemudian nama UMKM-nya, owner lah ya, dia data singkat lah gitu, data singkat UMKM, misalnya berdiri tahun berapa, lokasinya di mana, nama UMKM-nya apa, ownernya siapa, nomor teleponnya siapa. Kedua, kalian menyampaikan atau berargumen terkait dengan apa namanya, mengapa kalian memilih UMKM ini. Clue-nya ya bisa dari aspek potensi berkembang, kemudian punya relasi ke sana, ownernya enak dihubungi, dan gitu-gitulah. Pokoknya narasinya mendukung pemilihan UMKM yang kalian tentukan. Itu untuk tugas 3 ya. Tugas 3 dan itu, jadi gini, tugas 3 itu hanya upload materi presentasi di minggu ketiga. Jadi insya Allah minggu ketiga besok kita ada Zoom lagi. Ya kan? Nah, nanti yang diupload di tugas 3 itu hanya PPT-nya aja gitu. Gitu. Teman-teman semuanya sudah jelas terkait tugas ketiga? Sudah? Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, Pak. Karena gini, minggu keempat nanti kan akan ditentukan, teman-teman. Jadi minggu 4, insya Allah semua tim dosen KPU akan rapat untuk menentukan kelayakan dari UMKM yang kalian bina nih. Jadi jangan sampai ya saya sayang aja, maksudnya kalian udah milih-milih 2 minggu 3 minggu terakhir tapi malah nggak di ACC kan. Makanya kita harus strict ya, harus kritis gitu biar potensi di ACC-nya itu lebih besar. Jadi kalian minggu keempat setelah itu udah fix pakai UMKM itu gitu yang kalian pilih. Oke, ini terakhir apa udah semua ya? Farhan udah belum? Farhan? Septian udah, Kelompok Imam. Listia udah, Imam udah. Farhan kelompoknya siapa ya? Saya kelompoknya Diki, Pak. Sebentar. Belum saya tanya. Gimana, Pak? Udah saya tanya belum? Belum, Pak. Saya juga masuknya telat, Pak. Jadi kayaknya belum deh saya. Oh iya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Farhan, terus Diki, siapa lagi? Irsad, Pak. Sama Irsad, Pak. Terus satu lagi siapa? Udah? Udah, Pak. Cuma bertiga. Kan cuma 19, Pak, di kelasnya. Iya. Nggak apa-apa. Minimal 3, maksimal 5. Oke. Silakan Farhan, Diki, Irsyad, apa ini UMKM yang sudah ada di diskusi kelompok kalian apa? Ya, kalau udah dirundingin mah pilih ini, Pak, kue balok Mang Ian. Oh iya, tuh. Saya juga cocok itu. Yang punyanya saudaranya Diki apa ya? Ya, yang punya saudara saya, Pak. Oke. Ada lagi selain ini yang potensi untuk didampingi? Mungkin itu, Pak, udah sih, Pak. Ya, balok. Nggak apa-apa. Nah, saran saya, Diki,
dan yang lain ya, Farhan, Irsyad itu. Sejauh ini saya oke-oke saja ya. Karena saya kenapa oke? Karena dari tugas itu saya udah baca, memang punya ada relasi ke sana, kemudian katanya lumer gitu ya, enak apa Iya, beda Pak. ya? Lumer. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi oke lah, maksudnya sejauh ini screening di awal lolos. Gitu. Oke, Pak. Cuman pesan saya adalah mohon konfirmasi lagi Diki, karena linknya dari Diki, si Mang Ian ini mau nggak untuk apa ya, tanda kutip ya didampingi lah ya. Ya, siap, Pak. Oke, jadi kalau udah dikondisikan oke mau, karena nanti kan kalian juga izin kan untuk foto produknya, untuk diskusi, FGD dan sebagainya, kemudian video juga kan. Jadi penting nih di awal. Jadi biar nanti jangan sampai mengganggu bisnis mereka gitu loh. Lagi ribet malah kalian gitu-gitu lah ya. Intinya begitu. Oke, siap. Oke. Udah semua ya? Udah semua insya Allah ya. Oke, semoga aja tidak ada yang terlewat. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh silahkan ke saya untuk memastikan lah intinya bahwa saya akan berjuang biar UMKM yang kalian propose itu di ACC gitu. Nah, sebelum ACC itu kan berarti kan teman-teman harus provide ke saya data dari UMKM ya, data singkat, alasan memilih sama foto-fotonya. Misalnya foto tokonya, foto produknya, dan sebagainya, lokasinya, dan sebagainya. Biar saya bisa meyakinkan tim dosen lain untuk ikut menyetujui apa yang saya sampaikan gitu sih. Itu ya teman-teman ya. Oke. Baik, Pak. Sip. Ini udah jam 9:08 nih. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah berkenan menghadiri mata kuliah KBU ya di pertemuan kedua. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat amal soleh kita di Yaumul Mizan nanti. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Saya meeting ya.